Sedikit sebelum masuk ke materi Pak, ada investasi emas nggak sih? Udah dijual? Pak Rahmat juga ini, investasi juga Mas. Saya investasinya di Maskulin. Mas Pejo. Yang tamu kita juga ada Pak Kadis Porapar, tepuk tangan buat Pak Rahmat. Assalamualaikum. Ini Kadispora yang baru. Kurang lebih saya sebulan lah Pak ya di Dispora Par. Alhamdulillah. Deg-deg ser. Banyak sorotan Pak. Kami itu alhamdulillah disorot banyak pihak. Ke Pak Wai langsung tadi Pak Rahmat baru menyampaikan gimana nih Pak? Ya. Tanggapan Bapak sendiri? Kemudian kalau permasalahan-masalahan sebelumnya, saya sih tidak terlalu tertarik membahas masa lalu ya. Yang saya tertarik adalah kita membahas masa depan. Kalau kadisnya 2 bulan ini belum selesai atau tahun ini tidak juga selesai, ya terpaksa saya oper alih. Ya, saya tangani langsung gitu. Bisa dijelaskan sejauh mana progres pemanfaatan eks terminal lama saat ini? Sekarang alhamdulillah sudah kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Progresnya cukup baik. Banyak berkunjung dan berbelanja di sana. Kemudian juga kita akan buat kegiatan-kegiatan tematik. Sukabumi rasa Thailand, Sukabumi rasa Korea, kemudian rasa Indihe. Gitu ya. Karena karakter belanja di Sukabumi itu saya perhatikan itu geleduk ces Pak. Naon da geluduk just naon. Sukabumi ngawangun maju. Oh, ayo na ngajawab. Ku hati, ku aksi, ku janji nu nyata. Oh, ayo na ngajawab. Ngadenge ngalakukeun pikeun kota tercinta. Sukabumi bercahaya. Aya dina genggaman urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harga emas naik bergram-gram. Di mana-mana barangnya langka termasuk di Jakarta. Selamat datang di Enak Waktu ngabahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pantun kekinian ya, sesuai dengan harga emas nih. Sedikit sebelum masuk ke materi Pak, ada investasi emas nggak sih Bapak? Udah dijual? Nggak kebagian naik? Bagian naik ya? Iya, saya beli Mantap, waktu harga emas 500 sekarang. ribu atau Ini ya, 500.000. meroket. Sekarang retailnya, kalau di Antam mungkin masih sekitar 2,3. Retailnya 3.100.000. Wah itu lagi langka sekali di mana-mana. Pak Rahmat juga ini, investasi juga Mas. Enggak, saya investasinya di maskulin. Mas Jawa, Mas Pejo. Mas Andang. Mas Andang laku dijual tuh, berapa kilo tuh. Ya, alhamdulillah Pak Wali sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Yang tamu kita juga ada Pak Kadis Porapar, Pak Rahmat, tepuk tangan buat Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, lancar? Ini Kadispora yang baru dilantik ya. Gimana Pak? Ya kurang lebih saya sebulan lah Pak ya di Dispora Par. Alhamdulillah. Deg-deg ser. Jadi banyak sorotan Pak. Kami itu alhamdulillah disorot banyak pihak. Pertama disorot APH karena sedang dalam tahap penyidikan nih beberapa kegiatan kami Cikundul sebelumnya. sama Trok ya? Cikundul sama Trok disorot pimpinan juga nih. Harus menertibkan administrasi, meningkatkan PAD. Teman sendiri juga saling sorot lah. Tapi itu asik buat saya. Kan kalau di panggung hiburan yang dapat sorotan tuh biasanya dapat simpati publik juga. Kemudian dapat istilahnya dapat bintangnya lah gitu. Mudah-mudahan bisa dijadikan sesuatu yang lebih baik ya Pak Rahmat ke depan ya. Yang kemarin-kemarin evaluasi dan untuk ke depan lebih baik lagi. Oke, ke Pak Wai langsung tadi Pak Rahmat baru menyampaikan gimana nih Pak terkait masalah Cikundul. Ya. Retribusi truk. Ya. Tanggapan Bapak sendiri sedang dalam proses penyidikan kejaksaan seperti apa? Jadi begini, itu kan aset yang cukup berharga dan bernilai. Ya, tidak semua wilayah punya itu, sehingga kita akan mengoptimalkan pendapatan dari Cikundul. Sehingga kita langsung aja segera kepada kadis yang baru ini beauty contest. Ya, berapa investasi yang akan ditanam di situ oleh investor, kemudian berapa per tahunnya bisa menjadikan PAD kita, untuk PAD kita, itu aja sebetulnya. Kemudian kalau permasalahan-masalahan sebelumnya, ya karena itu sudah berlalu, saya sih tidak terlalu tertarik membahas masa lalu ya. Yang saya tertarik adalah kita membahas masa depan. Khusus untuk Cikundul, seperti itu. Ya, kalau kadisnya
2 bulan ini belum selesai atau tahun ini tidak juga selesai, ya terpaksa saya oper alih, ya saya tangani langsung gitu untuk ininya beauty contestnya gitu. Aduh. Semangat Pak Rahmat. Siap. Nah, tahun ini harus selesai. Betul. Kalau orang Pak banyak pikiran rontok, kalau Pak Rahmat banyak pikiran gondrong Pak. Contoh. Saya kan tidak sendiri, saya tenang. Insya Allah ada Pak Wali, Oh ada iya, Pak Wali. Iya, ya. itu Jadi bersama-sama lah. Insya Allah Iya. semangat. Oke. Disporapar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Ini dinas yang memang catchy lah kalau bahasa Gen Z-nya ya, catchy artinya kepemudaan di situ. Olahraga berhubungan dengan kepemudaan. Pariwisata juga sama. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan netizen nih. Karena sekarang yang namanya pemerintahan itu dikawal oleh ruang publik. Betul. Yang disebut dengan netizen, ini ada pertanyaan-pertanyaan udah masuk ke ekraf untuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama nih, bisa dijelaskan sejauh mana progres pemanfaatan ex-terminal lama saat ini. Ini juga catchy juga terminal lama ya. Jadi wisata kuliner bisa dikatakan level menengah lah Pak, gitu ya. Di mana makanan-makanannya terjangkau dan menjadi pilihan daripada masyarakat Kota Sukabumi khususnya di weekend. Nah ini kalau Pak Rahmat, manfaatan ex-terminal lama menurut Pak Kadis seperti apa dalam beberapa bulan ini melihat? Sekarang alhamdulillah ex-terminal lama itu yang ada di Sudirman itu sudah kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Dan alhamdulillah progresnya cukup baik, cuman memang kita harus support lagi Pak. Sebagai pemerintah kita harus kolaborasi dengan semua unsur untuk meramaikan ex-terminal ini biar masyarakat banyak berkunjung dan berbelanja di sana. Jadi menurut saya kemarin sudah banyak diskusi dengan mitra kerjasama kita untuk meramaikan itu. Kita membuat event-event tematik lah. Ya, Kita kulihat buat- kemarin ada rumah balon juga di situ ya. Ya, kita lomba anak-anak. Yang kalau anak-anak kan yang hadir Orang tuanya. anak-anaknya, ibunya, gurunya. Oh, udah 3 kali lipat itu. Betul. Kemudian juga kita akan buat kegiatan-kegiatan tematik. Misalkan Sukabumi rasa Thailand untuk bulan ini. Bulan depan Sukabumi rasa Korea. Nanti makanan-makanan Korea yang jadi ini. Kemudian rata Indihe. Gitu kan. luar Itulah biasa. biar masyarakat ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Iya, Karena karakter belanja di Sukabumi itu saya perhatikan itu geleduk ces, Pak. Rame. Naon Ya. da geluduk cus naon? Rame menurun lagi, Wah. Pak. Jadi harus senantiasa ada yang baru. Kita harus Inovasi terus. inovasi terus, Pak. Betul. Ini arahan beliau, Pak, harus kreatif. Wah, karena siklusnya memang kalau buka usaha di Kota Sukabumi itu gak bertahan lama Pak, harus Iya. ada terobosan-terobosan seperti itu. Betul. Nih, Pak Wali kan transfer pusat kita berkurang 21%, Ya. ya kan? Kemarin gubernur semua ketemu dengan Kemendagri, dengan Menteri Keuangan. Kita juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur. Sejauh mana sih Pak potensi daripada terminal lama? Sejauh mana potensi daripada apa yang sedang kita upayakan saat ini, BLUD, BUMD-nya tentunya ya. Ini mampu menopang daripada pemangkasan transfer pusat. Silakan Pak. Jadi yang pertama-tama transfer pusat kalau diangkakan itu 159 dan udah diketuk tuh. Ya. 159 artinya kita nanti akan lihat efisiensi apa saja dengan pemotongan 159. Itu yang pertama ya. Kita lihat tentu saja nanti yang paling banyak adalah belanja jasa dan barang ya yang akan dihilangkan. Ya. Kemudian mudah-mudahan juga nanti ada penggantinya dari pusat itu. Betul. Tapi kalau untuk menaikkan dari aset perlu waktu. Umpamanya sekarang Cikundu dan nilainya juga tidak signifikan. Iya sih. Ya. Kemudian juga kalau aset truk juga nggak signifikan. Surya Kencana juga, kalaupun kita genyot di situ, termasuk terminal lama dan lain sebagainya, dari aset-aset itu lama, perlu waktu. Ya. Tapi tetap itu akan kita kerjakan. Namun ini ada satu ruang yang memang ya kita belanja pegawai, ketentuan belanja pegawai ini 30% dari APBD. Ya. Nah, pegawai 2025 kita di APBD kita itu 500 miliar. Berarti 41% ya Pak ya? 43. 43. Iya. Nah, berarti masih ada ruang ya. Paling tidak kita turunin 14
13%. Ya, 13%. Seperti itu. Ya, 13%. Ya, kita turunin. Nah, ruang ini yang akan kita sama-sama kerjakan bersama-sama. Ya, belanja pegawainya kita Efisiensikan. seperti apa di efisiensinya? Ya itu diefisiensikan tenaga kerja dengan ya kita sedang bahas itu ya ruangnya. Kemudian ruang yang masih bisa dinaikkan adalah kita punya piutang. PBB P2. Nah ya. Itu kurang lebih 38 miliar. Ya. Kemudian juga optimalisasi BBJT dan restribusi. Pajak badan. Itu pun masih bisa kita upayakan. Di situ Parkir gitu ya. termasuk parkir dan secara simultan. Hanya saja saya menghimbau kepada semua masyarakat dan seluruh yang terkait mohon keikhlasannya bekerja bersama-sama untuk membantu meningkatkan PAD ini. Saya tidak menaikkan pajak, tidak, tapi menormalkan dan mengoptimalkan. Normal dan optimal. Contohnya normal itu bayarnya sesuai ketentuan yang sudah. Optimalnya ya nunggaknya jangan sampai 70% gitu loh. Ya nunggaknya bolehlah 10% kan gitu. 90%-nya ketagih. Seperti itu. Ya. Tapi setiap saat, setiap hari saya kontrol kok sekarang. Saya sendiri mengontrol keuangan di Pemkot. Ya. Jadi hari ini ada uang berapa saya tahu. Belanja untuk apa saya tahu. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Termonitor dengan baik lah istilahnya. Termonitor dan saya sendiri wali kota tidak punya kepentingan. Jadi saya sendiri jagain aja. Seperti sekarang kas BLUD bonus saya jagain aja tuh. Orang lain nggak bisa, jangan ngambil, jangan ngambil. Seperti itu ya. Sehingga itu semua milik rakyat. Masyarakat. Kalau 3 tahun terus begini, cantik kita Pak Bobi. Amin, insya Allah. Cantik ya. Rumah kita bagus, kasnya juga bagus, tidak ada selang-selang yang bocor, selang masuknya tidak ada yang bocor, selang keluarnya tidak ada yang bocor. Aman sudah tuh. Aman sudah. Jadi peningkatan PAD-nya dari beberapa optimalisasi. Dari semua sektor ya Pak ya? Semua sektor. Oke, termasuk juga terminal lama tadi. Bagaimana cara menaikkannya? Tadi sampai oleh Pak Rahmat, inovasi terus, ya kegiatan kreatif terus, event terus. Nah itu adalah salah satu tulang punggung di Kota Sukabumi. Selanjutnya, nah ini bagaimana perkembangan terbaru mengenai pembangunan Stadion Surya Kencana. Nah, ini kebetulan saya ngawal juga nih, Pak Rahmat, Pak Wali, karena beberapa bulan yang lalu sudah studi banding, saya ke Pak Guharjo di Jogja, kemudian juga ke Pakansari dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bogor pada waktu itu. Dan sebetulnya keinginannya revitalisasi ini untuk nanti dibuatkan stadion berstandar FIFA. Tapi di era efisiensi saat ini ya kita lihatlah apakah nanti akan dibuat standar FIFA atau hanya di standarisasi nasional saja. Yang penting bisa dipakai dan layak begitu ya untuk surken. Artinya bulan ini sudah bersurat, kemarin sudah aku paraf juga, Pak Wali udah tanda tangan juga untuk bertemu dengan Pak Erick Thohir. Ya. Pak Menteri. Pak Menteri Ya, udah Pemuda Olahraga. Udah tanda tangan. Mudah-mudahan teragenda dalam bulan ini. Ya. Ya, harus cepat. Siapa? Itu tugas di Sporap. Oh iya. Nanti setelah bertemu dengan beliau, bagaimana nanti pendampingannya, rekomendasi terhadap Kementerian PU. Setelah itu baru ada hasilnya. Doakan yang terbaik untuk Stadion Surya Kencana. Dan kalau ketemu, jangan lupa bawa usulannya apa. Nah itu. Sudah disiapkan Pak, termasuk stadion itu. Iya, usulannya apa, baru kita ngomong tuh. Kita kejar 2026, kalau lewat 2027, terus aja. Terus saja kita kejar terus. Dicerewetin ya pokoknya Pak. Nah, itu. Sampai capek dikejar-kejar, akhirnya oke lah gitu ya. Oke lah. Bari haheo. Gitu. Oke. Nah. Kita mah relax aja Pak Bobi. Pemimpin yang happy dan relax. Gitu Pak. Kita laksanakan pemerintahan dengan riang gembira Pak. Iya dong. Iya, yang gembira, luar biasa. Yang penting semangat ya. Dan selalu berhusnuzon, berpositif thinking. Positif. Betul. Karena kalau negatif terus kan akhirnya juga jadi umet gitu Pak. Ya. Betul. Nah kemudian kegiatan terbaru Pak Kadis, terobosan-terobosan
yang dalam waktu dekat dilakukan oleh Dispora apa aja nih? Ini Pak, kemarin itu yang sudah dilakukan itu kemarin kita mengadakan latihan musik dan lagu. Nah, kebetulan iya, dibuka oleh Bapak itu. Iya. Alhamdulillah hasilnya teridentifikasi beberapa pemuda Sukabumi yang punya bakat dan layak untuk dikembangkan, dipromosikan. Ada yang sifatnya perorangan, Iya. ada yang sifatnya duo, Grup ya. grup gitu kan. Mudah-mudahan ke depan ini tidak berhenti di pelatihan saja, kita akan kerjasama dengan unsur-unsur terkait untuk mengembangkan mereka. Wih, keren. Kemudian yang akannya sebentar lagi nih, teman-teman di Komite Olahraga Rekreasi itu, olahraga tradisional, kita akan lakukan pertandingan antar kampung Pak. Ini Tarkam. untuk Tarkam, Oh, untuk meramaikan keolahragaan yang sifatnya merakyat lah. Mulai bulan? Gitu. Mudah-mudahan di akhir ujung ini, Ujung Oktober. ini. Oke. Karena sekalian juga kita memperingati Hari Pemuda. oh, 28. Oh, 28. Sumpah Jadi Pemuda ya, pas. Di antara itulah Pak, waktunya belum ditetapkan karena ini memang pembiayaannya dari Kemenpora Pak. Oh, langsung dari Pemkora ya? Langsung dari Kemenpora. Oke. Keren, berarti itu dalam waktu dekat Baraya di akhir Oktober akan ada Tarkam. Info menyusul ya? Melalui official media Selama sosial ini Dispora. kan kita kekurangan event-event untuk mempersatukan antar kelurahan Pak. Nah kita buat kegiatan-kegiatan untuk ya happy-happy. Nah, cakep. Kompetisi dengan riang gembira. Betul. Nah ini ngomongin masalah kejuaraan atau kompetisi terbaru yang sudah digelar atau dimenangkan. Kemarin kita baru ya Pak ya? Ya. Di rumah dinas Pak Ya. Wali Kota berkumpul dengan, ada berapa atlet tuh? Kita Banyak. atlet untuk pelajarnya itu 107, kemudian juga untuk yang paralimpiknya itu 10, dengan ofisialnya jadi 20 lah. Alhamdulillah Pak Wali sangat memberikan apresiasi pada Iya. mereka. Gitu. Kemarin Yang gembira seru Pak, banget kemarin, di sana. Pak. Seru banget Pak. Ya, kita akan selamanya dibikin Sukabumi jadi seru. Nah, gitu. Yang Tenang kentut aja aja. dibayar gitu. Ada yang buang angin kasih duit tuh. Kasih duit tuh kan duit. Besok-besok kalau ke rumah Pak Wali makan ubi yang banyak. Biar Jadi- pada buang angin kasih duit Nanti semua. ke depan kita ada lebih seru-seru lagi. Ah, Ya, semuanya riang gembira. Ya. betul. Total ada berapa mas ya Pak? Alhamdulillah 16 ya? Popda yang ajang Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi kemarin kita mendapatkan 16 medali. 16 medali. Kalau di ajang Pepa Perda yang paralimpiknya itu kita mendapatkan 4 emas, 1 perak. 4 emas 1 perak. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu lagi angka mas. soalnya. Langka loh, sekarang harganya meroket. Ya. Perak juga lagi jadi inceran loh. Perak juga harganya naik juga tuh. Karena Jadi- sekdanya Mas Andang ini. Ada emas ya. Ada Mas. Mas Anang Raul Lemos. Raul Lemos ya. Pak gimana Pak ke depan untuk dukungan Bapak sendiri kita nih khususnya kepala daerah terhadap atlet-atlet Sukabumi karena memang cukup banyak ya. Dan memang keren-keren Pak. Tadi juga pagi dengan Pak Kabir tuh Iya. dengan Suja Suja Brotherhood ya. Brotherhood ya. Untuk MMA katanya Pak tahun depan akan mengadakan kompetisi skala nasional MMA Pak. Oh itu keren. Kalau kita sih sebenarnya buka pintu untuk kegiatan-kegiatan olahraga, Karpet merah lah. karpet Pak, ya. merah. Karena kan nanti pesertanya datang dari luar kota semua, nginapnya di kita, makannya di kita. Iya. Jalan-jalannya di kota Sukabumi itu juga kan pemasukan untuk kota Sukabumi sendiri. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan tempat-tempat kompetisi itu di semua cabang. Amin, amin. Kemarin ada aspirasi membuat kolam renang yang berstandar ya. Kemudian stadion mudah-mudahan lah Oke. kita bisa cari jaringan. Nah, ini dari sisi ekonomi kreatif, program apa saja yang sudah berhasil dikerjakan sampai saat ini? Kalau dari segi ekonomi kreatif sesuai ini, kita kan sepakat bahwa ekonomi kreatif ini menjadi tulang punggung ya Pak ya untuk pertumbuhan ekonomi di Iya. Kota Sukabumi ini. Karena kita nggak punya apa-apa. Alhamdulillah ini dalam beberapa bulan terakhir kita lakukan kegiatan-kegiatan besar bekerja sama dengan sponsor, dengan stasiun TV gitu di Labdek kita Event-event beberapa juga. kali event-event besar ya. Betul, Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan Pak. betul, Harus ada tempat lain Oh, untuk iya. melaksanakan itu. betul. Dan dari sisi kreatif sebetulnya nih, kita punya satu program yang sekarang sedang luar biasa, sedang masuk ke segala kalangan masyarakat, khususnya di pengusaha ultramikro, Kordo Hasan. Ya, Nah. betul Pak. Itu kan ekonomi kreatif Kordo juga. Hasan, saya yang Oh, nerangin. iya, silakan Iya, dong. harus Bapak itu. Tadi kan dari sisi event udah Pak, banyak lapang merdeka semua lah udahlah. Nah sekarang dari ekonomi kreatif dari sisi wakaf. Silahkan Pak, Kordo Hasan. Jadi begini, saya dalam pilkada kemarin waktu
waktu pilkada ya. Janji saya kan dana abadi. Nah itu 10 juta per RT. Ternyata kan tidak bisa, nomenklaturnya nggak ada, sehingga tidak masuk ke dalam RPJMD dan tidak bisa dibiayai oleh APBD. Sehingga kemudian tiba dalam perjalanan ada namanya Kordu Hasan. Nah, Kordu Hasan ini adalah sama dana abadi yang sumbernya satu dari sodako jariah, karena itu murni 100% sosial. Tuh. Yang kedua dari perorangan, siapa saja yang mau memberikan sodako jariah sudah ada. Sekarang sih baru 3 orang yang jadi investor rutin ya, tapi sodako jariah. Yang kedua dana dari hasil kelola wakaf. Karena wakaf ini sudah ada dana yang diputarkan oleh obligasi syariah sukuk setiap bulannya. Nah itu diputar, dibagikan kepada semua masyarakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan potongan. Tanpa ribet juga, Pak. Tanpa ribet. Jumlahnya 250 sampai 1 juta. Lamanya 10 bulan, sehingga 10 bulan setelah berakhir dan lancar, maka lembaga Kordu Hasan ini akan memberi rekomendasi kepada KUR, yaitu Pegadaian. Alhamdulillah saya tadi sudah dapat undangan, mereka akan datang Pegadaian dari Provinsi Jawa Barat. Wih, keren. Mudah-mudahan. Ya. Nah, kalau Kordu Hasan tidak ada bunga. Tidak ada bunga dan potongan. Tapi kalau KUR di Pegadaian itu ada 3% per tahun. Kecil pinjamannya 1 juta paling kecil sampai dengan 10. Ya. Nah, kalau sudah lulus di Kordu Hasan dan lulus sudah di Pegadaian, maka UMKM ini akan naik kelas, yaitu pinjaman dari bank konvensional. KUR yang nilainya 6% bunganya. Tapi pinjamannya boleh sampai maksimal 50 juta tanpa agunan. Seperti itu. Iya. Nah, itulah bentuk kolaborasi membangun satu ekosistem ekonomi, dan ini masuk juga ekonomi kreatif. Betul, Pak. Kreatif di luar APBD. Anggarannya tidak melalui APBD ya. Seperti itu. Kemudian ini sudah saya sampaikan kepada Menteri UMKM Pak Muhammad Abdurrahman, dan mereka juga merespon positif, dan kita segera akan melayangkan surat untuk bisa ketemu dengan Pak Menteri. Sekaligus kita akan bahas itu. Kemudian ini juga sudah saya sampaikan kepada Menteri Sosial, juga Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Sudah ada 3 menteri yang kita sampaikan program Kordu Hasan ini. Menyambut baik semua ya Pak ya? Semuanya menyambut baik. Alhamdulillah. Dan itu satu komitmen, ya mudah-mudahan ada rezekinya bagus ya, gitu. Jadi nanti punya gedung sendiri di sini ya, di Kota Sukabumi. Ini lagi ikhtiar, ya. Tapi mudah-mudahan aja kejadian ya melalui podcast ini. Amin. Insya Allah. Punya gedung tersendiri, filantropis ya. Iya. Dan sosial, bergerak sosial sendiri, di mana anggarannya di luar APBD. Betul. Ya. Seperti itu. Itulah sedikit masalah Kordu. Untuk lebih jelas, kita nanti panggil direkturnya. Oh iya, untuk menyampaikan itu. Untuk menyampaikan Kordu Hasan. Karena kan ini sudah berjalan juga sudah ada sekitar 5 bulan. 5 bulan udah 500-an ada Pak ya? Yang Jumlahnya manfaat? kemarin 497. 497 penerima manfaat. Ditambah 150 sekitar 640-an. 640 penerima manfaat. Ya. Penerima manfaat. Dan pengembalian juga bagus katanya Pak ya? Pengembalian juga alhamdulillah sampai hari ini 0%. Wih. Artinya NPL-nya. Ya. Dan kalau yang bagus itu. Bagaimana kalau macet? Ya macet aja ya. Mau gimana lagi? Tapi mudah-mudahan nggak macet. Karena transaksi ini lah beda. Karena transaksinya sosial, paling tidak mereka juga memahami. Karena
tidak ada yang terlibat di keuntungan di sini sosial, sehingga mereka juga wah ini kan uang sosial, masa kok kita Ya, tidak nyicil gitu. secara tanggung jawab moralnya ada Pak ya. Ya. Karena bukan profit oriented. Betul. Dan lagi kalau misalkan pembayarannya nggak lancar, rugi juga. Sebab nanti tidak akan mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Ya. Ya, Itu langsung. hmm, Dan kalau sudah masuk kepada kur konvensional, bank konvensional, sudah dia terbang sendiri. Kayak kepompong sudah pakai saya. Betul. Wih, mudah-mudahan kita dukung sama-sama karena memang ini untuk masyarakat juga masih banyak yang menanyakan. Jadi dana abadi itu tidak ada nomenklaturnya, tidak masuk dalam RPJMD, penggantinya adalah Kodro Hasan atau penerima manfaat daripada pengelolaan wakaf. Ya. Nah, kalaupun sekarang diberikan kepada ada misalkan nomenklaturnya 10 juta per RT, masing-masing warga juga dapatnya 250.000 lagi Pak Rahmat. Iya. Ya kan? betul. Sama aja sebetulnya. Sama aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, mudah-mudahan kita support sama-sama supaya programnya berhasil. Amin. Amin. Dari netizen lagi, balik lagi. Sudah beredar berita tentang pembangunan lapang baru di Ciberem menggantikan lapang Merdeka. Waduh. Sejauh mana realisasi program tersebut? Ya, sebetulnya memang lapang baru ini tersampaikan, saya waktu itu bicara dengan Pak Wali, manakala melihat begitu luar biasanya antusiasme ya, Pak Rahmat, masyarakat untuk membuat event di lapang Merdeka. Ada beberapa stasiun TV sampai saat ini masih. Ya, stasiun TV saat ini masih untuk coba meminta izin supaya diselenggarakan acara lagi di lapang Merdeka. Nah, berhubung lapang Merdeka itu berhubungan dengan banyak hal. Satu dengan arus lalu lintas, ya, tentang apa namanya pengalihan arus, kemudian juga sampahnya di situ. Sehingga kalau acara itu dilaksanakan secara rutin, repot kita. Kita aja ini di Cikundul harus close open dumping, tiba-tiba dari lapang Merdeka kita bikin event terus nyumbang sampahnya besar-besaran. Nah, kemudian bicara dengan Pak Wali, Pak gimana kalau untuk ekosistem industri kreatif khususnya musik gitu ya, atau kesenian yang lain, ada dua sebetulnya Pak, ininya porosnya. Satu di akhir, untuk yang indoor. Satu lagi gimana kalau kita bikin mirip model lapang Merdeka tapi khusus untuk kegiatan konser gitu. Iya, itu di Ciberem. Ciberem akhirnya. Nah, jadi Langsung dijawab sama saya. langsung jawab sama Bapak. Gimana jawabannya Pak? Jadi gini, saya sebenarnya wartawan udah banyak nanya. Iya. Jadi kita akan bangun lapang Merdeka kedua. Udah aja lapang Merdeka kedua. Biar karena ikonnya lapang Merdeka 1 dan lapang Merdeka 2. Ya. Nah, kita akan buat di Ciberem. Dan desainnya sudah ada, tinggal direview aja nih. Betul. Sama wakil wali kota ya. Nah, dan kita nanti membikinnya secara bertahap. Betul Pak. Tahap mulai dari jembatan terus kita jalan. Ya. Karena memang sudah waktunya. Udah waktunya Pak. Sudah waktunya pemecahan konsentrasi keramaian tidak hanya di pusat lapang Kota. Merdeka. Betul. Sudah terlalu lama. Sudah 112 tahun yang lalu. Jadi lapang Merdekanya kita tata, Ya. kita rapihkan untuk jadi tikum. Nah, untuk kegiatan konser kita pindahin ke Ciberem. Ya. Supaya nanti kalau ada acara, ada sponsor masuk, di mana nih bikin acaranya? Aduh, lapang Merdeka, aduh, di Surken mundur lagi nanti ya. Yang seperti itu Surkennya ditata, nanti jadi stadion terstandarisasi, lapang Merdekanya juga ditata. Nah, kegiatan-kegiatan pindahin semua ke lapang Merdeka. Iya. Ya, mantap. Yang penting kan gini. Ya. Semua program kita by anggaran. Nah, ya. Betul Pak, By anggaran. Pak Anggaran. Apa itu by anggaran? Nah, jadi bayangkan tuh gini. Semuanya masuk kepada perencanaan RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Iya. Terus masuk. Di situ ada PAD. Masuk di situ. Sehingga seluruh aktivitas apapun yang ada di Kota Sukabumi itu basicnya Terukur jadi semua Pak ya, rencana dong. kerja Masuk kita situ. ke depan. Dan transparan. Dan sistematis. Ya, Wih, itu. luar biasa. Keren pokoknya deh. Ini masih nyambung nih Pak. Gimana nasib PKL? Nah ini, yang suka menyewakan ini barang-barang lagi. seperti sepeda listrik, mobil kecil. Ini udah banyak banget yang mempertanyakan mempertanyakan. sebetulnya. Istilahnya komplain lah begitu. Ya, jadi kan begini. Ini kan dampak.
karena susah cari pekerjaan, karena juga susah, sehingga cari nafkah ini melalui jalur informal. Ya. Karena jalur formalnya agak susah, maka informal. Informal itu kan sepeda listrik, pegadaian kaki lima, asongan dan lain sebagainya. Daripada nganggur ya udah. Sehingga peminat atau pekerja informal ini lebih membludak banyak. Betul Pak. Sehingga model sekarang yang nongkrong di pedagang kaki lima, tukang leput lah banyak. Ya, itu tukang gorengan banyak. Tukang simping banyak, semua menjajakan itu, termasuk ojek online. Nah, itu juga tuh. Itu juga semua, karena pekerjaan formalnya tidak ada, maka informal masuk ke online dan lain sebagainya. Iya, betul. Yang pensiun dagang juga. Iya, akhirnya gitu. Yang pensiun, padahal udah baru selesai pensiun. Langsung ya. Daripada nganggur katanya. Nah itu, jadi di situ. Nah bagaimana kita pemecahannya? Pemecahannya kita akan lihat nanti ya, ini sesuatu yang harus kita selesaikan. Betul Pak. Kita akan selesaikan betul bagaimana caranya. Dan saya punya rahasia untuk menyelesaikan, tapi nggak usah diborong sekarang. Iya. Kita kasih. Tapi gini, intinya kita punya solusinya Pak ya. Solusinya. Pasti. Solusinya adalah. Ada. Karena kenapa ada? Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, yang ada adalah kepentingan rakyat, masyarakat Kota Sukabumi. Ini masih juga belum percaya. Belum Pak. Saya butuh waktu. Ada kepercayaan yang optimal dan maksimal dari masyarakat. Percayakanlah kepada saya dan Pak Bobi. Amin insya Allah Pak. Saya akan yang terbaik pokoknya. Benar. Kalau diberi kepercayaan cepat. Karena kalau sudah percaya pasti didoakan otomatis ya Pak ya, didukung juga ya. Pokoknya tegakkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Insya Allah. Ya, itu aja kuncinya. Amin. Jadi memang nanti kita bahas di waktu yang lain bagaimana sih menyelesaikan PKL yang ada di Lapang Merdeka, Harun Kabir, Ahmad Yani. Kita sudah punya skemanya, tapi satu-satu ya. Nah sekarang Lapang Merdeka dulu sedang kita tata, dikasih pagar, selain untuk estetika juga supaya nanti para PKL-nya nggak berkerumun di situ, dan juga menjadi satu bentuk komitmen pemerintah untuk melestarikan, merawat daripada Lapang Merdeka. Setelah ini nanti agar pengecetan inline track biru, kemudian rubbernya dirapikan, pelan-pelan lagi ke podium, terus ke belakang skateboard, kemudian lapang poin, lapang basket. Sebetulnya kalau anggarannya aman aja Pak ya, sekali jalan tuh. Cuma karena anggarannya ya begitulah, tersendat-sendat. Jadi kita lihat nanti yang bisa digeser yang mana. Oke. Kemudian Pak Rahmat, Ya. potensi wisata selain di Cikundul, di Kota Sukabumi, Di mana tak? kira-kira di mana lagi Pak? Ya, sebenarnya Kota Sukabumi memang secara potensi sangat terbatas, gitu kan. Kita hanya memiliki Cikundul, kemudian Santasi. Sekarang kita sedang mengembangkan daerah pecinan di sekitaran Odeon untuk menjadi pusat wisata Chinatown lah kita. Alhamdulillah secara kecil-kecilan kemarin video kita juara keempat Pak se-Jawa Barat. Video apa tuh? Video tentang promosi wisata, pengembangan wisata baru. Kampung keren. Pecinan itu. Alhamdulillah. Kemudian tapi jauh di luar itu menurut saya pengembangan wisata itu kita harus kerjasama dengan kabupaten Pak. Karena kita tidak memiliki apa-apa ya. Jadi untuk itu kita kemarin mungkin nanti malam kita akan kerjasama dengan seluruh beberapa owner travel se-Indonesia. Kita undang ke sini untuk tahu Sukabumi itu seperti apa sih. Iya. Itu kita tunjukkan tuh biar nanti ada paket wisata yang bertujuan ke kota dan kabupaten. Kalaupun ke kabupaten kan belanjanya di sini, nginepnya di sini, beli-beli oleh-olehnya di sini. Jadi saya juga mengundang Bapak dan Pak Wali untuk hadir besok Pak. Besok malam ya? Besok malam makan malam bersama mereka. Oh, iya, Para pengusaha travel di beberapa tempat, ada dari Balikpapan, ada dari Medan, ada dari Palangkaraya. Di iya, kota, sama Pak. di Sparbud itu ya? Di Sparbud, provinsi ya? Iya, kita bekerja sama dengan provinsi Pak. Dengan DPRD-nya juga? Jadi itu pembiayaannya dari Kemenpar, kemudian juga dari Disporapar Provinsi, dan
ada dari bagian kecil lah dari kami, dari termasuk dari pemerintah Kota Sukabumi. Oke. Jadi memang tadi yang pertama ada Santasi, kemudian juga ada Cikundul yang akan di beauty contest akan menjadi lebih baik. Betul. Kemudian wisata kuliner ada di Terminal Lama. Kemudian juga ada kawasan wisata alam Cigedur tuh ya. Kedepannya mungkin bisa kita eksplor. Kemudian hutan kota Kibitai. Betul. Itu juga harus kita maksimalkan ke depan Pak. Untuk tempat nongkrong-nongkrong, ya kan, anak-anak muda, terus kita bikin lapang dan lain-lain. Ya intinya mudah-mudahan Kota Sukabumi ke depan bisa lebih melakukan ekspansi lah. Masuk nanti investor juga kita welcome ya. Pertanyaan yang terakhir dari netizen. Bagaimana Disporapar mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM agar dampaknya terasa langsung ke masyarakat? Berarti pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Bagaimana cara membungkus satu kesatuan itu sehingga bisa sekali jalan, Pak? Ya, memang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karenanya di kami juga di strukturalnya itu satu bidang, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan sesuai dengan hasil pertemuan kita dengan Menteri Ekrab kemarin kan harus ada bidang khusus yang membidangi. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang fokus menangani UMKM dan ekonomi kreatif ini. Tapi sekarang ya kepariwisataan kita, setiap event itu pasti memiliki multiplier effect kepada penjualan UMKM. Kemudian juga kita mengembangkan gebiar-gebiar UMKM yang terintegrasi dalam setiap event. Di tempat-tempat wisata juga kita arahkan untuk menyediakan UMKM bekerja sama dengan para pengusaha setempat. Iya. Itu jadi akan terjadi multiplier effect yang bagus. Betul. Sebetulnya mah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui sih ya. Kalau wisatawan datang, sudah pasti mereka akan berbelanja, mereka akan menginap. Padahal kita kota transit kan. Kemudian juga UMKM juga pasti akan terdampak karena orang pada belanja ke sana. Pak, harapan untuk Disporapar ke depan dari Bapak nih, keinginan tahun depan atau 2 tahun lagi akan jadi seperti apa? PAD-nya harus besar. PAD-nya ya. Disporapar ya harus naik 1000%. Kumaha Pak? Paling Siap, kecil 500%. 15%. 5 kali ya, itu paling kecil. Tapi Alhamdulillah. saya tuh punya mimpinya 1000%. 1000%. Ya, Dari evaluasi triwulan ketiga kemarin Pak di Bapeda, kami sudah meningkat 471%. ya tapi kan banyak bolongnya. Mudah-mudahan Pak, bertahap kita tutup bolong-bolongnya sedikit pelan-pelan. Bolongnya banyak. Contoh saya buka aja lah. Ya, Disporapar ya, pengeluarannya 350, pemasukannya 300 juta. Nggak dihitung, hitung dulu dong. Hitung dulu oleh biayanya. Tuh, ini nggak dihitung biayanya. Jadi pemasukan sekian, pengeluarannya berapa? Biayanya, biaya UPT, biaya ini dan lain sebagainya. Kita nanti itu. Iya, Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Bertahap, Yang Pak. jelas nantinya glowing lah. Amin, amin. Ya. Amin. Saya paham gitu. Nantinya glowing, bagus. Jadi itu target saya memang ya dengan aset yang begitu kan asetnya besar. Besar banyak Besar ya. banget. Cikundul, Trom. Iya segala macam Terminal nggak kurang dari 500 miliar itu, Iya. ya kan? Disporapar itu punya aset nggak kurang dari 500 miliar. Jadi kalau 1% aja 5 miliar, 3% aja, kur 3%, 15 M Pak. Itu aset tuh. Ya, maka dari aset inilah yang harus diproduktifkan menjadi PAD. Siap Pak Rahmat? Siap. Bareng-bareng kita Pak. Iya. Oh bareng-bareng. Bismillah. Selalu. Kan kalau gagal saya yang gagal bukan Bapak. Enggak, termasuk lah, kan kita satu paket. Iya. Dari bidang olahraganya semakin produktif, ya kan? Cabang-cabang olahraganya semakin rutin menyumbangkan emas. Dari tadi aset-aset yang ada semakin bagus tata kelola keuangannya Pak ya. Ya. Menghasilkan pemasukan yang bagus untuk Semua. PAD Kota Sukabumi. Dan pokoknya yang terbaik. Dan mohon doanya untuk para ya semua. Amin. Artinya kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri sih Pak ya. Ya, Nggak bisa. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak. Termasuk dari para eselon 2, para kepala dinas. Khususnya dari Pak Rahmat. Siap.
Karena saya tuh Pak Rahmat tuh, kalau ngeliat Pak Rahmat tuh ada cahaya gitu Pak, terang. Iya, Kalau ngeliat Pak Rahmat itu. percaya. Pantulan. Pantulan. Ya. Oke, Pak Wali hatur nuhun. Sami-sami. Pak Sama-sama. Kadispora, Pak Rahmat hatur nuhun. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh netizen. Mohon maaf bila kekurangan. Sayang kalau misalkan dihabisin semua jawabannya, terlalu panjang. Dan Pak Wali juga nanti ada giat lagi. Kita sambung di lain waktu, lain kesempatan. Amin. Dan insya Allah, mohon maaf juga kemarin kita beberapa waktu ke belakang tidak melaksanakan podcast ini. Karena kita juga membuat program-program baru, tapi insya Allah ke depan setiap minggu akan konsisten. Kan ada. 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bare. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu, panjang umur dan keberkahan. Dan doakan, dukung pemerintah. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama mewujudkan kota Sukabumi yang bercahaya. Ya, tunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku hatiku aksiku janji nu nyata. Kok ayeuna ngajawab ngadenge ngalakukeun pikeun kota tercinta. Sukabumi bercahaya. Aya dina genggaman urang